dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, program studi Bisnis Perjalanan Wisata. Nah, hari ini kami melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pariwisata di Museum Biologi. Sebelumnya, kami izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Talita Salma Maulana Grihani. Nama saya Salsabila Devianti. Nama saya Gabriel Belian Olivera. Oke, jadi hari ini kami melakukan wawancara dengan narasumber dari Museum Biologi. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapaknya. Baik, perkenalkan nama saya Frank. Saya di sini sebagai teknisi spesimen, jadi yang mengelola koleksi yang ada di Museum Biologi. Berarti Bapak Frans di sini itu sebagai yang teknisi dari Museum Biologi ini ya Pak? Yes. Oke. Berarti mengelola sehari-harinya itu di Museum Biologi ini Bapak Frans? Ya. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita mau perkenalan dulu tentang Museum Biologi ini dulu Pak. Jadi mungkin boleh diceritakan bagaimana Museum Biologi itu seperti apa? Oke, baik. Jadi saya mau menceritakan tentang sejarah Museum Biologi dulu. Jadi Museum Biologi ini merupakan gabungan dari dua laboratorium. Jadi dulu itu ada dua laboratorium, yaitu Laboratorium Zoologikum, itu dikepalai oleh Profesor Indrayana, kemudian ada Laboratorium Herbarium, itu yang dikepalai oleh Muso Suryowinoto. Kemudian pada tahun 1969, itu atas gagasan dari dua profesor tadi, terbentuklah Museum Biologi. Dan baru dibuka untuk umum itu Museum Biologi itu pada tanggal 1 Januari 1970. Jadi dulunya itu hanya untuk penelitian mahasiswa dan dosen. Kemudian pada tahun 70 itu baru bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Untuk sejarah singkatnya Museum Biologi. Oke, berarti dulu itu merupakan, dia itu termasuk seperti laboratorium gitu ya Pak? Ya. Baru sejak tahun 70 itu dia dialihfungsikan menjadi museum juga seperti itu Pak? Ya, betul. Lalu waktu masih menjadi laboratorium itu Pak, itu apakah dia itu digunakannya itu terkhusus misalnya hanya untuk UGM saja atau universitas-universitas lain gitu Pak? Ya, jadi sebelum dibuka untuk umum itu hanya untuk penelitian mahasiswa sama dosen yang ada di Fakultas Biologi. Jadi sebenarnya laboratorium itu miliknya Fakultas Biologi. Jadi laboratorium zoologi sama herbarium itu yang memanfaatkan mahasiswa dan dosen biologi, Fakultas Biologi. Dan untuk dulu itu letaknya juga di sini atau? Dulu sebelum di sini itu di Komplek Ngasem. Jadi Universitas Gadjah Mada Fakultas Biologi itu dulu letaknya di Komplek Ngasem. Kemudian setelah dibentuknya Museum Biologi itu baru di lokasi di sini. Untuk relokasinya sendiri dari dulu itu di Ngasem terus di sini itu tahun berapanya? Kalau yang terbentuknya Museum Biologi kemudian menempati di sini itu pada tahun 1969 itu. Tepatnya pada tanggal 20 September ya. Ya udah lama itu. Oke, jadi itu mungkin itu sejarahnya untuk Museum Biologi sendiri. Nah, lalu di sini itu jadi topik dari podcast kami itu di sini kami itu ingin membahas tentang 4A, unsur 4A dalam pariwisata. Jadi untuk sebuah destinasi wisata itu harus memiliki unsur 4A yang harus dipenuhi, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bisa dipertanyakan dulu teman-teman. Oke, untuk bagian pertama dari 4A itu adalah attraction ya Pak. Jadi di Museum Biologi ini ada atraksi apa saja yang bisa dilakukan atau yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang datang ke Museum Biologi ini? Baik, jadi untuk Museum Biologi sendiri kan merupakan museum khusus pendidikan ya. Jadi sebagian besar di Museum Biologi hanya memamerkan tentang koleksi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi bisa untuk belajar tentang morfologi hewan yang ada di Indonesia itu. Jadi ya cuman memamerkan koleksi-koleksi hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia itu.
Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain selain pameran itu biasanya kita mengadakan pameran keluar. Jadi hanya berupa istilahnya pameran bersama, itu bisa kerjasama dengan dinas kebudayaan. Jadi untuk menarik untuk mempromosikan museum biologi biasanya ikut pameran-pameran bersama itu. Jadi pamerannya nggak cuma di sini tapi di Ya luar di gitu. luar ya. Lalu wisatawan yang datang ke sini itu bisa belajar kayak langsung apa ya namanya melakukan eksperimen gitu nggak Kak di sini, atau hanya belajar dari orang yang mengajarkan di sini gitu? Biasanya kalau ada permintaan khusus itu ada. Jadi misalnya belajar tentang pembuatan awetan. Gitu. Tapi kalau untuk pengunjung yang yang kesini itu biasanya cuman secara teori aja. Tapi kalau praktek enggak. Biasanya yang untuk praktek itu anak-anak PKL gitu, dari mahasiswa biologi sendiri itu datang ke sini, kemudian PKL-nya misalnya tentang pengawetan hewan, nanti akan diajari dengan pengawetan hewan. Kemudian ada beberapa misalnya dari sekolah lain, misalnya ingin belajar tentang pengawetan, nanti kita bisa mengajarkan pengawetan yang sederhana. Tapi nggak di sini, tapi kita datang ke sekolah tersebut. Jadi untuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh para wisatawan kalau di sini itu apa aja Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu Pak. Misalnya nih teman-teman datang ke sini, terus di museum biologi itu kita ngapain aja sih gitu? Jadi untuk para wisatawan yang datang ke sini ya biasanya kita ada edukator, jadi pemandu. Kita mendampingi pengunjung, kemudian menjelaskan tentang koleksi-koleksi yang ada di sini. Jadi ya cuman secara umum aja, misalnya tentang kehidupan hewan tersebut yang ada di sini, kemudian ciri-ciri misalnya hewan karnivora seperti apa, kemudian misalnya kelompok aves seperti apa, itu ya cuman sekedar pengenalan yang dasar-dasar aja. Jadi atraksi yang diadakan di sini itu edukator ikut jalan-jalan gitu ya Pak sama Iya, wisatawan gitu sambil menjelaskan di tiap-tiap dioramanya. Iya, itu biasanya dilakukan biasanya kalau ada kunjungan rombongan. Tapi kalau untuk perorangan biasanya ya dia keliling sendiri. Kebanyakan untuk rombongan-rombongan itu biasanya ada pendampingan dari edukator. Ada lagi? Untuk selanjutnya 4A yang selanjutnya. Oke, jadi untuk 4A yang selanjutnya itu adalah tentang aksesibilitas. Amenitas. Nah, jadi amenitas itu adalah fasilitas gitu Pak. Jadi apa sih fasilitas yang disediakan dari museum biologi ini Pak? Oke, untuk fasilitas kalau di sini yang jelas itu yang ada itu ya ruang di sini kan baru mau bikin tentang museum live museum. Jadi ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dipelajari. Jadi ini baru mau dikerjakan. Jadi tidak hanya berupa awetan, tapi ada yang bisa dinikmati berupa tanaman yang hidup. Jadi bisa mengenal tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, misalnya berbagai macam, misalnya jenis-jenis jeruk itu ada di sini, kemudian kelengkeng, anggur itu ada. Jadi baru mau dibikin live museumnya. Kemudian selain itu di sini ada fasilitas tentang pengamatan mikroskopis itu yang baru. Jadi koleksi untuk pengamatan benda-benda yang kecil dipakai mikroskop. Mungkin cuma itu yang bisa disediakan di museum biologi. Jadi ada
ada yang tadi itu rencana mau dibikin apa tadi seperti live museum gitu ya Iya. Pak. Jadi ada tanaman-tanaman kayak gitu. Hmm. Kalau itu kira-kira udah mulai progresnya itu apakah sudah mulai dibangun atau masih dalam tahap perencanaan gitu? Kalau untuk dibangun udah, jadi beberapa koleksi tanaman udah disediakan yang di belakang Udah. sini ya, tapi belum lengkap ya, cuman ada rempah, kemudian buah-buahan itu ada berbagai jenis jeruk, kemudian ada jenis-jenis anggur, kemudian kelengkeng, kemudian sama satu lagi itu jambu ya. Jadi berbagai jenis jambu itu yang baru beberapa jenis yang bisa disediakan di sini. Apakah itu kan udah ada beberapa tanaman tuh Pak di situ. Nah, apakah wisatawan tuh udah bisa datang ke situ gitu Pak? Kalau beberapa ada, jadi biasanya kalau rombongan yang terlalu penuh itu, nah nanti kan untuk ruangan sini kan nggak muat, biasanya bisa sebagian nunggu di belakang dan kemudian dikenalkan tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sini itu. Kemudian nanti setelah di sini udah selesai, baru di rolling. Berarti jadi gantian gitu ya. Iya. Oke. Oke, terus tadi kan selain ada yang tadi itu tumbuhan di belakang tuh juga ada yang sebelah sini apa kan? Pengawatan. Pengamatan mikroskopis. Oh iya, ya. mikroskopis itu. Nah, kalau untuk mikroskopis sendiri tuh bagaimana Pak mungkin? Jadi kalau untuk yang mikroskopis itu jadi koleksi untuk mengamati benda-benda yang kecil. Jadi nanti pengunjung itu bisa melihat, kalau kebetulan di sini sampelnya ada penampang lintang batang, kemudian ada spora. Jadi bisa melihat bagian dalam batang itu seperti apa. Jadi bisa melihat sel-sel penyusun jaringan batang itu seperti apa, jadi bisa dilihat pakai mikroskop. Kemudian bentuk-bentuk spora yang ada di bunga itu kan tiap bunga itu memiliki bentuk yang beda-beda, tiap jenis bunga itu. Nanti pengunjung itu bisa melihat jenis-jenis bentuk spora itu seperti apa. Seperti itu. Oh, jadi yang untuk mikroskopis itu juga udah dibuka untuk umum juga? Iya, udah lama itu untuk pameran mikroskopis. Oke. Terus kami bertanya nih Pak, untuk fasilitas lengkap lain misalnya seperti toilet, parkir, musola, dan fasilitas-fasilitas yang menunjang sebuah destinasi gitu Pak. Di sini ada apa aja Pak? Oke, kalau untuk toilet sendiri kita ada lumayan banyak ya, di dalam ada, kemudian di luar juga ada. Kemudian untuk yang masalah cuman parkir di sini itu. Kalau untuk parkir kendaraan misalnya kayak bis, kita nggak punya tempat. Jadi cuman mobil sama motor itu juga belum lama di sini, bisa di belakang sini. Kalau untuk parkir bis itu cuman di depan di jalan raya itu. Jadi belum memfasilitasi untuk parkir kendaraan seperti bis, itu belum ada. Berarti untuk parkir itu sudah ada, itu sejak kapan ya Pak? Parkir itu bisa ditempati oleh umum gitu? Itu sekitar setelah COVID, setelah 2 tahun ini ya, udah 2 tahun ini. Berarti untuk sebelum itu misal ada pengunjung yang naik motor, misal individu yang kayak kelompok kecil-kecil gitu Pak, mereka parkirnya biasanya di mana? Dulu di sebelah timur sini ya, itu bekas, sekarang kan ditempati buat kantor administrasi. Dulu di situ ada parkiran kecil ya, cuman bisa motor. Kalau mobil ya cuman di depan jalan raya itu. Jadi belum bisa untuk memfasilitasi parkir mobil, jadi cuman motor. Kemudian setelah COVID ada renovasi sama perbaikan gedung museum, dan bisa dibikinin parkir di belakang sini, di sebelah selatan gedung itu. Berarti kalau dulu tuh yang sebelah sini tuh berarti yang sebelah pos satpam itu ya Pak? Ya, Administrasi ya itu. dulu di situ pendopo sih sebenarnya. Jadi cuman
ruang kecil yang cuman pendopo itu terus digunakan untuk parkir. Kemudian setelah itu, setelah punya ruangan lahan parkir di sini, di bekas pendopo itu dibikin ruang administrasi. Berarti kalau misal mobil gitu belum bisa. Ya, belum ada tempatnya dulu. Tapi sekarang udah bisa di belakang, di selatan gedung itu. Kalau di belakang sini itu mobil berarti juga udah bisa ya Pak, bukan cuma motor belum berarti. Mobil, motor udah bisa ya. Untuk kalau bus-bus sendiri gitu mereka di pinggir jalan depan itu atau ada lahan sendiri yang terpisah gitu Pak? Ya, cuman di depan museum itu, pinggir jalan raya itu. Nanti kalau untuk parkir biasanya ada yang khusus yang parkirin di McD itu. Jadi ada komunitas parkir. Tapi kalau sebenarnya parkir di sini gratis, tapi kalau untuk di pinggir jalan itu biasanya ada yang mengelola sendiri. Gitu. Oke, jadi kalau parkir mungkin untuk sekarang tuh sudah bisa untuk yang roda 2 iya, sama roda roda 4 empat. di sebelah selatan museum biologi. Kalau untuk fasilitas lain Pak seperti Musola ada di sini di belakang itu ada satu ya, dulu di dalam sini, tapi karena untuk perluasan display koleksi kemudian dibangun di belakang untuk musolanya. Apakah ada perencanaan untuk perluasan lagi Pak? Rencananya itu ini untuk belakang itu mau dibikin gedung baru ya, tapi baru rencana. Jadi nanti untuk belakang itu mau dibikin gedung lantai 2 kalau nggak salah itu. Terus kalau yang bawah sendiri tetap buat parkiran. di sebelah belakang ya. Iya, di sebelah selatan sini. Kalau untuk musolanya sendiri kalau dulu itu di dalam ya. Setelah renovasi itu kan di luar Pak. Musolanya itu mungkin bisa dijelaskan kayak fasilitas musolanya itu apakah ada tempat duduknya seperti apa, apakah dipisah, itu kira-kira untuk berapa orang gitu. Kalau untuk musola sendiri untuk fasilitas wudhu udah ada ya. Ya kita menggunakan masih satu dengan kamar mandi, tapi di sana ada keran-keran itu. Kemudian untuk kapasitas mungkin ya cuman bisa 10 orang. Tapi belum dipisah untuk misalnya ada perempuan sama laki-laki. Mungkin cuma gantian ya dalam satu ruangan. Mungkin Jadi ada gantian. Itu, apakah Enggak ada sekatnya. berarti seperti satu ruangan gitu Ya cuma satu ruangan, kemudian misalnya kalau ada yang mau sholat ya gantian, misalnya ada yang cewek nanti gantian. Kalau ya cowoknya udah selesai. Itu musola ada. Terus untuk toiletnya sendiri itu ada berapa bilik ya Pak? Toilet itu ada 4, kemudian urinoirnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Untuk yang 4 bilik itu Pak, itu apakah dia itu dipisah antara cowok-cewek gitu? Apa itu kayak yang Kalau untuk pemisahan belum ya, jadi bisa digunakan untuk cewek cowok juga bisa. berarti totalnya ada 4 bilik dan Urinoirnya itu ada 6 urinoirnya ya. ada 6. Fasilitas mungkin itu aja. Untuk tadi penjelasan dari edukator itu kan sambil berjalan-jalan gitu ya Pak, apakah ada seperti tim multimedia gitu ditampilkan layar tentang penjelasannya lebih lanjut tentang hewan atau bagaimana gitu? Biasanya di sini udah ada ya untuk media, ya bukan media interaktif sih sebenarnya, cuman video tentang menjelaskan tentang koleksi, tapi cuman ada satu sebenarnya sih. Kalau untuk kedepannya itu ya mau diperbanyak, jadi biar lebih mudah untuk memahami. Jadi misalnya ada pengunjung rombongan itu biasanya dikumpulkan di sini dulu. Ini ruangan yang paling luas, ini ruangan 9. Jadi dijelaskan secara umum tentang museum biologi, sejarahnya, kemudian koleksinya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti baru untuk keliling.
Jadi nanti untuk edukator atau pemandu ya nanti bisa mendampingi. Tapi biasanya kita keterbatasan pemandu itu cuma ada satu pemandu itu di sini. Ya sebenarnya merangkap sih kita. Jadi untuk pemandu khusus nggak ada sebenarnya di sini. Jadi pegawai di sini itu bisa merangkap sebagai apa kalau saya itu misalnya ada rombongan banyak ya nanti ikut apa membantu pemandu gitu. Jadi nggak harus keliling apa mengikuti rombongan itu enggak. Soalnya kan sini nggak ada alurnya, jadi susah. Biasanya dikumpulkan di sini setelah dijelaskan diterangkan nanti baru dia berkeliling sendiri dan nanti misalnya kalau belum jelas dia bisa bertanya ke pemandu. Tapi biasanya untuk anak TK, SD kelas 1 itu biasanya bisa didampingi. Kalau untuk TK, SD nggak terlalu banyak kalau rombongan paling misalnya 20 orang itu harus didampingi. Itu bisa diajak keliling. Kalau untuk rombongan TK sama SD kelas 1 itu. Untuk komandonya sendiri tuh kalau misalnya ada rombongan terus meminta banyak pemandu gitu kan Pak. Nah, pemandunya sendiri tuh ntar ada biaya tambahannya gitu nggak dari harga? Enggak, jadi untuk pemandu sini udah free. Jadi udah apa istilahnya ya fasilitas gitu. Tapi biasanya ada yang ngasih sukarela. Tapi untuk pemandu di sini free. Berarti kita itu membayar tiket itu udah termasuk ada fasilitas pemandu gitu, Iya. bisa tanya-tanya gitu ke pemandu gitu. Apakah ada fasilitas untuk wisatawan disabilitas begitu Pak di sini? Kalau disabilitas itu ya cuman apa ya? Cuman ini udah dibuatin jalan itu kan ada jalan apa? Untuk kursi roda ya Untuk Pak? kursi roda. Ya cuman itu aja sih. Kemudian ada jalur untuk apa? Disabilitas kayak tegel yang ada apa, motifnya itu. Yang membuat Ya. kayak braille itu ya Pak. Ya tapi itu ya cuman sampai itu apa pintu masuk aja. Jadi untuk khusus misalnya apa tempat parkir disabilitas itu juga belum ada. Ya cuman fasilitas itu aja apa untuk misalnya tempat yang untuk mau naik kursi roda itu. Kemudian di mana di toilet yang bagian dalam itu udah ada pegangan untuk disabilitas itu. Jadi untuk fasilitas untuk disabilitas itu berarti yang sebelum Di jalan masuk ke masuk. sini, Iya, sebelum masuk. Kalau untuk di dalam museumnya sendiri belum ada ya Pak? Ya belum ada. Jadi ya cuman apa ya? Ya cuman jalan mau masuk sini. Kemudian di dalam itu belum belum ada fasilitas untuk disabilitas. Itu kalau misalnya kalau di mana zona budaya itu masih udah ada itu. Jadi misalnya keterangan koleksi itu ada dibikinin apa istilahnya kayak braille ya. Kalau di sini ya belum. Jadi yang bisa menikmati ya cuman apa yang biasa aja. Apakah di sini tuh ada kunjungan yang dari disabilitas gitu Pak? Terus penanganannya kayak gimana Pak? Nah dulu pernah ada ya. Jadi kita juga bingung. Soalnya kan nggak pernah dapat pelatihan misalnya untuk apa pemandu disabilitas itu. Jadi dari pihak sana ada gurunya ya udah yang mandu gurunya. Jadi kita cuma mendampingi misalnya gurunya tanya apa minta penjelasan kemudian kita menjelaskan kemudian ditranslate sama gurunya itu ya disampaikan. Oke, apakah ada rencana untuk membuat fasilitas disabilitas gitu Pak? Ya mudah-mudahan ada sih. Ya harus mudah-mudahan ya. Jadi biar bisa diakses untuk kalangan manapun. Oke, jadi untuk fasilitas mungkin apakah dia mau ditambahkan Pak fasilitas yang ada di museum ini gitu? Fasilitas di sini itu maksudnya kayak fasilitas untuk menunjang kita sebagai wisatawan gitu Pak di sini. Kalau untuk fasilitas mungkin ya kedepannya ada sih untuk apa perluasan kemudian sama tempat-tempat untuk rencana kan memang dulu pernah apa rencana ada ruangan untuk pelatihan juga
ya itu, tapi belum bisa, soalnya keterbatasan tempat juga itu. Kalau untuk ruangan-ruangannya sendiri itu Pak, tadi kan ada yang di belakang itu, yang tanaman itu, terus ada yang mikroskopis, terus selain itu yang ruangan-ruangan ini tuh ada kayak nama-namanya, kayak dibikin apa ya, seperti kategori-kategori gitu Pak. Cuman beberapa dikelompokkan ya. Di sini ada 10 ruangan. Itu ada satunya itu ruangan herbarium khusus, herbarium basah itu ada di ruang 10. Itu ada ruangan herbarium basah, jadi di sana tersimpan koleksi-koleksi tumbuhan yang diawetkan secara basah. Kemudian ada koleksi hewan awetan basah. Jadi di ruang 3 itu koleksi hewan yang diawetkan secara basah. Kemudian ruangan burung, jadi khusus burung itu ruangan 4 sama ruangan 6. Kemudian yang ruangan yang lainnya itu campuran. Jadi kayak di sini ruangan 9 itu, di sini ada koleksi herbarium juga, itu yang disimpan di mana? Di box-box itu herbarium kering, yaitu yang kering. Kemudian ada berbagai jenis koleksi hewan yang dibikin seperti habitatnya. Kemudian di sini ya disebut ruangan diorama. Jadi diorama itu hewan yang dibikin seperti di habitatnya, itu diorama. Kemudian ada ruangan kerangka, itu di ruang 5, itu khusus kerangka. Kemudian yang lainnya campuran. Ada kerangka, kemudian ada serangga. Kalau yang di lorong ini Pak, dia termasuknya yang campuran juga Pak? Ya, di sini ada koleksi awetan kering taksidermi. Yang dimaksud taksidermi itu awetan kering kulit. Jadi yang kelihatan utuh-utuh di sini yaitu kayak harimau, kemudian beruang, ada burung, itu yang disebut dengan awetan taksidermi yang diawetkan cuma kulitnya. Kemudian ada beberapa jenis awetan kerangka. Itu masih campur-campur. Oke, jadi untuk fasilitas dan ruangan-ruangan yang ada di museum biologi itu seperti itu ya teman-teman. Nah oke, jadi kita move on aja ke unsur yang selanjutnya dari 4A, yaitu accessibility atau aksesibilitas ke museum biologi gitu Pak. Jadi kayak untuk teman-teman gitu mau mengakses ke museum biologi itu seperti apa? Museum biologi kan sebenarnya letaknya strategis ya ini. Iya, Jadi di Jalan Sultan Agung itu perbatasannya, kalau di sebelah timur itu ada Museum Jenderal Sudirman, itu kemudian sebelah barat itu ada Taman Pintar sama Beteng Federbook gitu. Jadi sebenarnya mudah untuk patokan itu, misalnya yang sini terkenal itu Malioboro. Jadi kalau misalnya dari Malioboro itu ya ke arah timur mungkin nggak sampai 1 kilo itu udah bisa sampai di Museum Biologi. Kemudian bisa misalnya teman-teman mau ke Museum Biologi itu bisa naik Trans Jogja, itu juga bisa. Soalnya di depan di sebelah barat museum itu ada halte Trans Jogja itu. Kemudian misalnya naik Grab, tinggal searching aja Museum Biologi, itu pasti udah langsung ketemu. Jadi museum biologi itu dia letaknya sangat strategis ya Pak, Ya. di tengah kota, dan misal dari Malioboro, dari pusat kota itu juga dekat gitu, jadi sangat terakses gitu, juga dilewati sama Trans Jogja juga. Ya. Dan untuk haltenya juga nggak terlalu jauh ya Pak, Enggak cuma di samping ini. di samping, Iya. berarti deket banget kalau sama haltenya gitu. Untuk misal transportasi online juga mudah diakses gitu, di Gojek, di Grab, Maxim itu udah bisa gitu ya. Ya, satu lagi kalau misalnya naik kereta itu bisa turun di Lempuyangan, stasiun Lempuyangan, kemudian ke arah selatan nggak terlalu jauh, nanti udah bisa sampai ke Museum Biologi. Jadi letaknya tuh sangat amat terakses gitu ya. Oke, jadi mungkin kita bisa ke unsur terakhir, atau mau dia ada yang tambahkan? Kunjungannya sendiri di museum biologi ini harus reservasi atau bisa langsung datang? Ya, kalau untuk rombongan itu harus reservasi dulu ya, soalnya kita mengatur jadwal biar nggak tabrakan.
Kalau misalnya tabrakan nanti misalnya ada rombongan yang banyak itu nanti biasanya rombongan yang datang belakangan akan nunggu terlalu lama. Jadi untuk reservasi itu untuk memudahkan dan menjadwalkan kunjungan tersebut. Kemudian kalau untuk perorangan misalnya kayak pribadi keluarga itu ya bisa datang langsung itu bisa. Jadi kalau misalnya untuk kelompok-kelompok kecil kayak keluarga atau misal kayak kita nih anak-anak mahasiswa kita pengen main ke sini gitu, kita Bisa langsung bisa ya langsung langsung aja gitu ya. museum biologi, nggak Kalau perlu misalnya reservasi. kalau misalnya kita langsung ke sini Pak, nah itu terus untuk mau ke sini itu kita bayar tiketnya itu seperti apa Pak? Regulasi kita buat bisa ke sini gitu untuk apa ada pendaftarannya itu seperti apa? Jadi untuk tiket itu untuk umum itu biayanya 10.000 tiketnya. Tapi kalau untuk pelajar itu 7.000. Biasanya kalau untuk rombongan misalnya ada pendamping itu free pendampingnya. Jadi yang dihitung cuma yang selain pendamping itu. Kemudian untuk wisata asing Wisman itu untuk biayanya 15.000. Oke, jadi kita ke unsur 4A terakhir yaitu Ancillary service. ancillary service. Gitu. Buat ancillary service kan pelayanan tambahannya gitu ya Pak di sini nih. Di sini selain tadi ada pemandu wisata, terus ada multimedianya juga, itu ada yang lain yang pelayanan tambahannya gitu. Biasanya ada sih dulu kalau untuk misalnya anak-anak biasanya untuk yang rombongan dari misalnya SD TK itu misalnya minta Mas ada yang bisa diputar film tentang hewan flora fauna itu kita juga menyediakan tapi itu jarang sekali. Jadi di sini ada fasilitas proyektor untuk memutar film. Jadi belum di ruangannya di sini, jadi nggak di ruangan khusus kayak audio visual itu enggak. Jadi ya cuma di ruangan ini kemudian diputarkan film tentang flora fauna itu. Itu pakai layar LCD gitu ya? Ya pakai layar masih layar gulung itu. Ya, nanti pakai proyektor ya. Terus kalau di sini ada misal orang mau beli souvenir gitu yang Oh iya ada di sini souvenir. Jadi kalau untuk souvenirnya di sini masih awetan serangga yang dibikin dicetak di resin. Jadi gantungan kunci berupa gantungan bisa buat gantungan kunci bisa buat gantungan tas itu juga bisa. Jadi serangga yang dicetak di dalam resin. serangga beneran itu Pak. Ya serangga beneran. Selain itu mungkin selain gantungan itu Souvenirnya enggak baru itu. Jadi baru satu itu aja gantungan kunci itu. Kemudian juga ada fasilitas ya misalnya kalau mau beli minum juga ada di sini minuman dingin. kalau buat ruang istirahatnya sendiri Ruangan istirahat ya kita menggunakan ruangan satu itu yang di depan itu yang ada bangkunya. Jadi itu termasuk ruangan pamer tapi bisa difungsikan untuk istirahat juga. oh iya buat ruang penelitiannya sendiri itu misal ada mahasiswa yang mau aktif di tempat itu nanti ada kena biaya Kalau untuk mahasiswa biasanya untuk mahasiswanya itu mahasiswa dari Fakultas Biologi sendiri ya itu enggak dikenakan biaya sih. berarti free ya? Iya free. Ada lagi? Untuk unsur 4A-nya tuh udah terpenuhi semua. Jadi ada tadi attraction, terus ada amenities, ada accessibility, sama yang terakhir itu tadi ada ancillary service. Nah terus mungkin kita mau menanyakan tentang carrying capacity juga ya. Nah, untuk carrying capacity apakah sudah diterapkan di Museum Biologi? Jadi sebagai batasan maksimal jumlah pengunjung yang datang gitu. Itu sebenarnya kalau untuk menginfokan, jadi untuk kapasitas museum sendiri sekali datang rombongan itu paling nggak itu 100. Tapi untuk
misalnya ada rombongan itu pasti melebihi itu, jadi ya kita terima. Tapi untuk misalnya untuk yang masuk itu dibatasin dulu, jadi misalnya ada 200 ya nanti yang 100 masuk dulu, kemudian yang sisanya dia keliling. Misalnya dia ingin ikut materi penjelasan secara umum tentang museum biologi ya nanti baru di rolling. Jadi yang keliling nanti setelah yang di sini selesai, yang dikumpulkan selesai untuk penjelasan secara umum tentang museum, kemudian baru gantian. Tapi biasanya ya susah sih itu. Misalnya ada 200 rombongan itu, ya udah nanti yang lain udah keliling, yang sebagian di sini kumpul untuk mendengarkan penjelasan, ya nanti udah habis itu ya udah bubar semua. Soalnya kan nggak ada alurnya, yang susah itu di sini. Jadi mau mengatur udah nggak bisa sih sebenarnya kalau diatur. Soalnya kan saling tabrakan, pasti ada yang ke sana ke sini. Karena Iya, alurnya nggak ada. Satu jalur gitu. Ya, Jadi nggak yang kayak pintu masuk ya sana, keluar ya sana. Terus lorongnya ada satu aja. Ya cuma lorongnya cuma ini. Jadi kalau wisatawan ke sini itu dia ya itu tadi ya Pak, nggak ada alurnya itu. Ya nggak ada alurnya, jadi ya udah dia ya pasti saling tabrakan kan ya bebas. Jadi belum ada pembatasan jumlah untuk tiap ruangan juga ya Pak? Nggak ada, kita susah soalnya nggak ada SDM-nya juga kan. Misalnya kalau mau dibatasin tiap ruangan kan pasti harus ada penjaga tiap ruangan itu, jadi bisa diatur. Tapi kalau ruangannya kecil kayak gini kan tetap mau diatur tetap nggak bisa ya. Misalnya udah ada di ruangan sini pasti ada yang ke sana sini gitu. Apakah untuk kedepannya akan diadakan pembatasan itu Pak untuk mempermudah? Nah itu rencana itu ada ya untuk misalnya dibikin alur itu. Tapi bingung bikin alurnya seperti apa. Misalnya kan jalan lorongnya kan cuma satu ini. Nggak bisa misalnya dibagi dua, ada yang masuk lewat sini muter terus nanti keluar kan terlalu sempit juga. Malah kayak pasar malam gitu. Jadi untuk kayak istilahnya itu kayak pengelolaan wisatawan gitu, itu dikelolanya masih lumayan susah juga ya Pak. Gimana? Pengelolaan wisatawan, jadi kayak para pengunjung kan dikelolanya kan sampai ada skala yang besar, untuk dikelolanya juga Ya susah. Ya kita udah menginfokan untuk misalnya ruangan museum itu kapasitasnya segini, misalnya 100. Kan nggak bisa kan, biasanya kalau instansi atau sekolah kan kalau kunjungannya pasti rombongan. Jadi nggak mungkin ya kita mengatur juga nggak bisa. Yang ngaturnya cuma di rolling aja. Tapi kebanyakan misalnya dari pihak misalnya sekolah yang rombongan kan harus dikejar waktu juga, ada misalnya mau kunjungan kemana lagi ya udah jadi campur jadi satu itu. Sisanya itu kalau misalnya punya ruangan atau lahan besar itu ya bisa diatur itu. jadi kalau upayanya itu kan yang tadi Bapak cerita itu kan kayak sangat nggak bisa diatur gitu Pak, susah untuk diatur. Nah, lalu upaya dari museum biologi sendiri buat minimal untuk meminimalisir adanya kayak terlalu over capacity gitu gimana Pak? Kalau over capacity ya biasanya ya cuman nunggu di luar, misalnya terlalu banyak. Jadi dulu pernah ada 300 itu kan masuk semua kan nggak mungkin itu kan muat. Jadi ya sebagian masuk, sebagian di luar. Dulu belum ada ini lahan di belakang itu, tapi kalau sekarang udah ada biasanya taruh di sini, nanti bisa lihat-lihat ya bisa duduk-duduk di sini, kemudian bisa menikmati berbagai jenis koleksi tumbuhan yang ada di sini. Ya walaupun belum maksimal sih, tapi kan bisa untuk mengatasi over capacity tadi. Jadi untuk misal kayak banyak tuh benar-benar over itu dialihkan biar dia tuh nggak di dalam ruangan ya Pak, di luar, mungkin di belakang atau di depan gitu ya.
ya gitu. Dulu pernah jadi langsung masuk semua ya udah kayak apa ya? Desak-desakan ya. Untungnya itu nggak ada apa, dia cuman apa ya, kalau biasanya kan dari instansi ya, kalau sekolah-sekolah itu rombongan ya cuman wisata biasa kan, istilahnya cuman menikmati, nggak apa, nggak bikin tugas. Tapi kalau misalnya banyak itu bikin tugas juga apa, terganggu juga. Jadi ya udah di kita apa menjelaskan secara umum di sini ya, walaupun sini nggak muat kan, tapi di luar juga ada speaker kan, jadi bisa mendengarkan. Ada. Jadi kalau misalnya di luar kan di speaker juga Ya kan? di speaker ya. Di depannya apa atau di sini ada? Di depan sana ada, di apa tengah sini juga ada. Oh, Jadi misalnya sini nggak muat, misalnya yang lain bisa sambil keliling, bisa sambil mendengarkan juga. jadi walaupun misalnya di ruangan lain juga tetap bisa mendengarkan Iya. dari pemandunya gitu ya. Yang terakhir kita mau kayak buat omsetnya museum biologi sendiri itu kira-kira berapa Pak? Per bulan atau per tahun? Omset kalau jadi untuk apa pemasukan museum biologi itu nggak pasti ya, soalnya ada bulan-bulan tertentu yang benar-benar nggak ada pengunjung, itu ada. Kalau omset rata-rata per bulan itu ya bisa sekitar 4 sampai 5 itu. Ya ada nanti bulan-bulan tertentu plus nggak ada sama sekali. Kira-kira bulan awal. Itu yang kemarin itu dari September, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu. Biasanya itu kan siklus apa ya, udah tahunan ya. Dan untuk November ini udah mulai ada kunjungan. Mungkin Januari, Februari itu nanti rame-rame. Kemudian misalnya pas apa ajaran baru itu, nah itu biasanya dari sekolah-sekolah banyak. Jadi kita udah tanya banyak-banyak, udah tanya-tanya banyak tentang museum biologi. Nah jadi mungkin ada pesan-pesan dari Pak Fran selaku pengelola dari museum biologi. Ya harapan saya sih untuk museum biologi ya semakin kedepannya itu ya semakin maju, kemudian fasilitasnya itu lengkap seperti apa tadi buat disabilitas, kemudian modernisasi museum misalnya dilengkapi dengan digital. Itu kan sini kan masih apa ya, masih sedikit ya untuk apa digital museum. Kemudian untuk keterangan-keterangan museum itu ya mungkin bisa dibikin apa kayak QR code, jadi pengunjung itu bisa, kadang-kadang kan pengunjung males baca juga kan, jadi misalnya ada QR code bisa di scan, bisa di ya nanti bisa di apa dilihat di rumah atau gimana. Ya, kemudian untuk apa fasilitas difabel itu misalnya kayak misalnya yang apa tunarungu, nah itu nanti bisa dikasih fasilitas suara-suara apa suatu tunarungu apa yang buta ya itu kan tunanetra, itu kan nanti bisa menikmati misalnya koleksi ini, jadi dia bisa tahu itu ya ada apa suaranya, kemudian keterangan apa tulisan braille itu yang untuk tuna buta itu ya, itu nanti bisa tunanetra. Itu nanti kedepannya yang mudah-mudahan lebih lengkap fasilitas museum gitu. Nah, kami doakan semoga museum biologi ini semakin maju terus dan semoga harapan-harapan dari para pengelola di sini itu terwujud, dan kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Frans yang dari kemarin sudah dengan sabar dan ikhlas sabar dan ikhlas Iya. membantu kami dalam tugas-tugas kami di sini di museum biologi ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Mungkin sudah seperti itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.